Gaji habis cuma buat bayar utang, ini solusinya. Pernah nggak sih gaji baru masuk? Habis sebelum seminggu? Aku pernah ngalamin sendiri dan ternyata bukan cuman aku. Banyak orang gajinya cepat habis karena cicilan dan utang menumpuk. Tapi nggak sadar hal itu bikin hidup berat. Bayangin deh, tiap bulan gaji baru masuk, beberapa hari kemudian sudah hampir habis. Bahkan hal-hal kecil seperti cicilan gadget, langganan aplikasi, kredit motor, atau pinjaman kecil tiap bulan, kalau dikumpulin, bisa bikin gaji hilang begitu aja. Menurut survei sederhana, hampir separuh pekerja kantoran merasa gaji mereka habis terlalu cepat. Jadi kalau kamu juga pernah ngalamin, kamu nggak sendiri. Sekarang, aku mau cerita tentang Budi, temen aku, yang awalnya aman-aman aja dengan gajinya, tapi lama-lama merasa hidupnya terjebak karena utang. Aku juga bakal kasih tips supaya kamu nggak terjebak masalah yang sama. Jadi pastiin nonton sampai habis ya. Masalah Budi. Budi itu pekerja kantoran biasa, gajinya standar. Awalnya cuma cicilan motor, tapi karena ikut temen beli gadget baru dengan kredit. Terus ada pinjaman online buat kebutuhan mendadak. Tiap bulan gajinya habis sebelum sempat dinikmati. Yang bikin parah, dia nggak sadar cicilan kecil-kecil ini kalau dikumpulin bisa habisin setengah gaji. Setiap kali gaji masuk cuma numpang lewat sebentar di rekening, lalu hilang begitu aja. Rutinitas harian Budi. Pagi berangkat kerja sambil kepikiran utang. Makan siang terbatas karena takut boros. Teman ngajak hangout, dia sering menolak. Malam hari stres mikirin tagihan yang menumpuk. Budi cerita, aku kerja capek-capek tapi nggak pernah ngerasa punya sisa buat diri sendiri. Rasanya kayak terus-terusan ngejar masa lalu. Selain stres finansial, Budi juga mulai merasa emosional terganggu. Mudah cemas, sering lupa hal kecil dan kurang tidur. Kadang merasa bersalah kalau harus bilang ke keluarga soal uang atau pinjaman yang menumpuk. Setiap bulan Budi merasa gelisah di awal bulan. Lega sebentar setelah gaji masuk, tapi stres lagi saat cicilan ditagih. Ini bikin rutinitasnya kayak roller coaster emosional. Dampak yang dirasa Budi. Dampaknya nggak cuma finansial, tapi juga sosial dan personal. Hobi Budi mulai dikurangi. Takut ada pengeluaran tambahan. Hubungan dengan teman agak renggang karena dia jarang ikut hangout atau traktir teman. Dia jadi takut ambil keputusan besar, misal beli motor baru atau ikut pelatihan kerja karena selalu mikirin utang. Budi bahkan sempat merasa kehilangan motivasi kerja. Kerja keras tiap bulan hanya untuk bayar utang, bukan untuk masa depan yang lebih baik. Tiap kali mau beli sesuatu buat diri sendiri, selalu muncul pertanyaan, apa ini bakal nambah utang lagi? Dan yang paling bikin sedih, Budi merasa kurang punya kontrol atas hidupnya. Dia ingin bebas secara finansial, tapi tiap bulan rasanya makin terjebak. Kalau kamu juga merasa gaji cepat habis, besar kemungkinan ini juga yang terjadi dalam hidupmu. Solusi, tapi Budi nggak stuck selamanya. Dia mulai ambil langkah-langkah sederhana tapi efektif, sambil belajar dari kesalahan sebelumnya. 1. Mencatat semua pengeluaran. Awalnya Budi sempat gagal karena malas catat, tapi setelah konsisten, dia sadar banyak pengeluaran kecil yang nggak perlu. Kopi harian, langganan yang jarang dipakai, belanja impulsif. Sekarang tiap pengeluaran dicatat, dan dia bisa lihat jelas kemana uangnya pergi. 2. Prioritaskan utang dengan bunga tinggi. Budi fokus dulu bayar kartu kredit dan pinjaman online dengan bunga tinggi. Sisanya dicicil perlahan. Dengan cara ini utang nggak menumpuk lebih parah dan rasa cemas mulai berkurang. 3. Kurangi pengeluaran nggak penting langganan, jarang dipakai dihentikan. Belanja impulsif dikurangi. Misalnya daripada beli gadget baru tiap bulan, dia mulai pakai yang lama dulu. Dia juga mulai masak sendiri daripada beli makan di luar terus. 4. Negosiasikan dana darurat dan tabungan kecil. Budi mulai menabung 5-10% gaji tiap bulan. Meski kecil, tabungan ini bikin dia merasa aman kalau ada kebutuhan mendadak dan memberi rasa kontrol finansial. Setiap kali lihat saldo tabungan bertambah, Budi merasa lega dan lebih semangat. 5. Konsolidasi utang. Beberapa utang digabung biar lebih mudah diatur. Kini Budi nggak bingung bayar ke banyak tempat tiap bulan, lebih rapi, dan stresnya berkurang.
Entas evaluasian belajar dari kesalahan Budi rutin evaluasi pengeluaran tiap bulan. Dia belajar dari pengalaman dan menyesuaikan strategi jika perlu. Ini bikin dia lebih percaya diri menghadapi keuangan pribadi. 7. Mencari penghasilan tambahan opsional. Untuk percepat pelunasan utang, Budi mulai cari peluang penghasilan tambahan. Freelance jualan kecil-kecilan. Tapi tetap realistis dan gak bikin stres lebih besar. Yomin. Refleksi dan motivasi pribadi Budi juga mulai menulis catatan harian tentang progres keuangannya. Setiap kali berhasil bayar utang atau menabung, dia merasa bangga. Ini bikin dia makin termotivasi dan gak gampang menyerah. Sekarang Budi lebih tenang. Gajinya gak habis cuma buat bayar utang. Dia bisa mulai nabung dan mulai merencanakan masa depan. Kalau kamu merasa relate, tulis pengalamanmu di komentar. Minggu ini aku juga bikin versi shortnya supaya lebih gampang paham inti masalah ini. Jangan lupa like and subscribe supaya nggak ketinggalan tips finansial lainnya. Dan ingat, semua orang bisa mulai atur keuangan lebih baik. Nggak peduli seberapa besar atau kecil gaji kamu. Kalau Budi bisa, kamu juga pasti bisa. Ingat, langkah kecil tapi konsisten bisa bikin hidupmu jauh lebih tenang, bebas dari stres utang, dan lebih siap menghadapi masa depan. Jangan tunggu gaji habis dulu baru sadar, mulai dari sekarang.